ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi ikrar kami Tuhan, janji kami di hadapan Tuhan, dan juga didengarkan oleh teman sesama kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap kuat sampai kepada akhir hidup kami Tuhan. Kami ingin diberkati hari ini dengan kuasa firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus, kendalikan hamba-Mu ini, supaya hanya Roh Kudus yang bekerja, dan bukan roh-roh jahat yang menguasai pikiran kami, tetapi totalitas Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar Bu? Luar biasa ya. Kita bersyukur. Kita akan bicara mengenai Dia tetap Tuhan yang setia. Saudara sekalian, kita akan mendapatkan pelajaran dari pokok hari ini adalah Dia tetap setia karena kasih-Nya. Meskipun kadang-kadang kita tidak setia. Pembacaannya ada di 2 Timotius 2 ayat 13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara sekalian, fakta membuktikan, Alkitab membuktikan bahwa Yesus sudah berkorban dan Dia sudah finish setia untuk menjadi penebus dosa kita. Tidak ada yang diragukan lagi. Yang belum tuntas itu kita, saudara. Kita masih berjalan. Amin. Tetapi saudara sekalian, kita tetap percaya bahwa apapun itu, meskipun kadang kita nggak setia, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita tetap setia. Ada satu lagu yang mungkin kita sudah hafal ini. Sampai akhir ku menutup, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ibu-ibu saja, 1, 2, 3. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Untuk melayani atau ku melayani, saudara? Ku melayani-Mu ya. Jadi betul ini, saudara. Jadi sampai akhir kita menutup mata, kita masih melek, saudara. Kalau kita tutup mata itu sebentar saja, karena doa, saudara. Tetapi sampai menutup mata itu akhir hidup. Kita belum mencapai itu, saudara. Amin. Puji Tuhan, ku tetap setia menanti janji Tuhan. Yang membuat kita tetap kuat adalah janji Tuhan. Amin. Janji manusia bisa mengkhawatirkan. Kau yang berjanji, kau yang mengikat. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Saudara sekalian, mahkota kehidupan itu luar biasa loh. Kita selama ini pakai jepit saja, jepitan, saudara. Kalau waktu pesta, nah baru kita pakai sesuatu yang lebih tinggi, saudara. Tetapi nanti adalah mahkota kehidupan. Bentuknya seperti apa? Cari saja di Google, pasti nggak ada. Tetapi istilahnya bahwa mahkota yang Tuhan berikan itu luar biasa ya. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Saudara sekalian, kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Yang kedua, kita berharga di mata Tuhan. Meskipun di mata orang lain sepertinya kita tidak dihargai. Ibu-ibu yang merasa tidak dihargai siapa? Angkat tangan. Suka dikasih apa ya? Ah, kamu ini begini, kamu ini kurang cantik lah, kau ini. Rambutnya kurang lurus lah. Ya, yang keriting begitu. Jadi bilang yang sudah lurus, kamu kurang keriting rambutnya. Nah, begitu ya. Jadi keriting atau tidak itu buat kita no problem. Amin. Semua adalah kebanggaan. Tetapi kadang-kadang orang tidak bilang seperti itu. Hanya Tuhan yang mau menghargai kita. Yesaya 43 ayat 4a maksud saya berkata apa? Oleh karena mati ya. Oleh karena engkau, lanjutnya, berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi
engkau. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Ini biasanya tidak begini saudara. Ada saja saudara. Kita doakan supaya tidak mungkinlah laptop dibaptis ulang. Ya, tentunya kita yang harus waspada saudara. Kita sudah persiapkan semuanya. Oleh karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ada satu lagu sekolah minggu, aku istimewa. Bukan karena katamu, bukan karena katamu aku mulia, aku istimewa. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku, aku istimewa. Itu kata Yesus. Ada yang bisa lagu ini? Siapa yang jadi guru sekolah minggu? Angkat tangan ada? Satu dulu, nggak apa-apa. Lagu ini masih hafal toh? Saya juga guru sekolah minggu waktu itu ya. Nah saya agak lupa-lupa dikit di belakangnya saudara. Aku istimewa. 1, 2, 3. Aku istimewa bukan kamu, ya. Ya. Istimewa Yesus. Terus kata Yesus, ku dibeli dengan emas, tapi darah Yesus. Puji Tuhan. Masih hafal? Ibu-ibu yang lain itu lagu apa? Itu lagu sekolah minggu. Lagu sekolah minggu itu sederhana tapi mengandung arti yang luar biasa. Aku istimewa bukan karena katamu, sebab kau yang puji bukan karena apa kuat dan hebatku, bukan, tetapi karena Yesus. Karena Alkitab yang mengatakan itu. Aku istimewa, kata Yesus, dibeli bukan dengan emas perak, tetapi oleh darah Yesus. Siapa ibu-ibu yang waktu itu dipingit itu dengan sebuah harga tertentu, yang aku akan berjodoh sama dia, jadi ini saya kasih. Namanya apa itu? Mahar. Ada yang bermahar saudara? Nah kita itu dimahar oleh Tuhan, oleh darah Yesus, tidak main-main. Nah itu kan lagu anak-anak saudara. Tetapi nanti ada lagu untuk orang tua saudara. Berharga di mata Tuhan artinya istimewa. Bukan kamu yang memilih aku, lanjut, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita bangga juga, tetapi juga enggak. Bukan karena apa-apa, Tuhan yang pilih saya. Waktu Hawa jatuh dalam dosa, Adam ikut-ikutan jatuh dalam dosa, Tuhan yang mencari dia. Dia malah sembunyi saudara. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan yang memilih aku dan dia mencari aku. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Kita itu sudah dipilih saudara sejak awal. Oleh sebab itu, kok bisa ya? Siapa yang punya latar belakang bukan Kristen, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi 6. Yang bukan Kristen, saya ulang. Yang awalnya belum Kristen, tetapi sekarang baru menjadi Kristen. 1, 2, 3. Kok malu-malu? Ntar ada hadiah. Ya, lebih dari 10 lah. Puji Tuhan ya. Nah, kita merasa bahwa itu kok bisa ya? Padahal kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus juga nggak gampang, saudara. Kok kita tanya Yesus yang mana? Ya, makanya orang Israel itu berpautnya kepada yang lain karena Yesus ya tidak kita lihat, Tuhan kita nggak lihat. Tetapi mereka melihat seperti sosok-sosok berhala. Jadi mereka mudah dibelokkan. Tuhan tidak akan pernah salah memilih dan menyesali pilihannya. Kita bersyukur saya adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Kita juga orang istimewa. Ada satu lagu lama, ibu-ibu sekalian, kita nyanyikan sama-sama. Semoga masih hafal. Lanjut sayang. Versi Tuhan, kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Gak bisa tampil. Kau ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganku. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan. Nanggung bu. Untuk kemuliaanku.
Ya, baru bisa, tetapi kecil-kecil. Nah, itu versi Tuhan. Kalau versi umat adalah ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu, ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, masih tinggi Bu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaanmu. Saya dengar lagu ini pertama kali lewat alunan vokal daripada almarhum Pendeta Ademan Hutu waktu itu. Luar biasa. Jadi memang ini adalah pesan dari Tuhan untuk kita sekali, bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan. Maka kalau suami bilang, engkau ini kok begitu ya, dulu ramping, sekarang kok seperti ini. Dulunya lurus, langsung sekarang. Enggak usah digubris saudara sekalian, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Pelajaran yang ketiga adalah usia tua adalah usia yang penuh dengan pengalaman hidup, suka maupun duka, yang bisa dan perlu disaksikan. Sayang kita bukan komsel, jadi kalau komsel itu bisa sharing sama-sama, bisa berbagi pengalaman saudara. Tetapi saya bayangkan ketika ibu-ibu itu mau ngomong tentang sebuah kesaksian, itu tidak habis-habisnya. Kenapa ibu-ibu yang sudah umur, doa itu butuh yang panjang, butuh waktu yang panjang, bukan anak zaman sekarang. Kan ketika kita mengingat kasih Tuhan itu luar biasa, kita ada ucapan syukur, dan kita memohon lagi kepada Tuhan. Sejak awal waktu saya lahir kita ingat itu, waktu kita sekolah, waktu itu nggak ada TK, waktu itu masuk sekolah SR mungkin, akhirnya kita bisa kuliah, kemudian kita bisa menjadi orang, kita berjodoh, kita memiliki usaha, sampai kemudian Tuhan panggil pasangan kita. Dan itu merupakan nilai-nilai yang tidak bisa terkaburkan di benak hati kita. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ibu sekalian, siapa yang masih punya pasangan hidup, punya suami, hargai dan hormati dia. Amen. Kalau sudah nggak ada, baru rasa Bu, bahwa mereka itu ternyata memang tidak ada duanya. Saya nggak ada duanya, saya nggak ada lawan, nggak ada. Pada waktu itu dia yang melawan aku terus begitu ya. Tetapi ketika nggak ada rasanya, kok seperti ini. Jemaat kami ada yang bersaksi ditinggal oleh suami beberapa bulan saja loh, bukan selamanya. Tetapi rasanya beda. Makanya saudara sekalian, kalau kita ada itu ya udahlah, minta kopi buatin kopi. Dia sedang mau minta pisang goreng, kita kasih pisang goreng. Kalau tidak ada saudara, kita ngopi sendiri, kita makan pisang goreng sendiri, rasanya masih kurang di situ. Ya, kita berharga di mata Tuhan. Dan juga usia tua adalah penuh pengalaman hidup yang perlu disaksikan. Suka dan duka. Dalam suka duka kukan tetap tersenyum. Diolok, dihina, kukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, kukan tetap tersenyum. Ayo nyanyi, 1, 2, 3. Dalam suka duka kukan tetap tersenyum. Diolok, dihina, kukan tetap tersenyum. Tepuk tangan. Karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi, kan tetap. Sekali lagi. Dalam suka duka kukan tetap tersenyum. Diolok, dihina, kukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, tersenyum. Terus sekalian, senyum itu lebih sehat loh saudara, dibandingkan cemberut. Saya akan kasih faktanya lah. Pak Gembala, Pak Sigit ini cuma ngomong doang. Tidak saudara, menurut para ahli, untuk cemberut itu dibutuhkan 43 otot. 43 otot yang dibutuhkan. Kalau senyum itu cuma 17 otot saja. Jadi 43 banding 17. Jauh saudara. Dan akhirnya saudara sekalian, ketika kita bisa tersenyum, yang penting bukan senyum-senyum sendiri saudara. Nanti masuk ke rumah sakit Grogol.
Tetapi kita senyum oleh karena damai di hati kita. Dan rasanya damai itu tidak bisa seperti yang dunia berikan kepada kita. Kemarin kita sharing damai dari dunia, bisa nggak? Oh bisa, tetapi tidak seperti yang Tuhan berikan. Contoh katanya adalah Paulus dan Silas. Pada saat dia tertekan di penjara, tetapi hatinya tetap damai. Kalau ku cari damai, hanya ku tenang dalam Yesus. Kalau ku cari kedamaian, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nanggung refnya. Bersama Dia. Amin. Ibu-ibu yang suka sangkur, bagi suara ya. Remnya saja, 1, 2, 3. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus terakhir. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau dengar gini rasanya kok adem, saudara sekalian. Ada damai. Amin. Jadi pendapat lain 62 otot untuk cemberut, tetapi 26 otot untuk tersenyum. Amin. Maka sukalah senyum, saudara. Yang keempat adalah ada janji Tuhan di masa tua. Siapa yang merasa tua? Pak, jangan dibilang masa tua lah. Kita dibilang usia emas waktu kemarin ya, di seminar itu. Jadi usia emas, ada kawin emas juga ya, untuk ada perak juga 25. Kemudian yang sudah melampaui pernikahan 50 tahun, angkat tangan ibu-ibu. Ya sudah melampaui. Lupa ya. 1, 2. Dahsyat tuh men. Thank you Bu. Ya Tuhan berkati. Oh Buning ya, 50. Luar biasa. Ya puji Tuhan. Jadi ada janji Tuhan di masa tua. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambut, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin. Jadi luar biasa sampai masa tua kita, Tuhan perhatikan kita. Jadi yang sudah kehilangan beberapa orang, jangan takut. Jangan bimbang oleh karena Tuhan yang menggantikan menjadi suami kita. Amin. Jadi sekalian ada beberapa orang yang waktu itu diwawancara. Ada sebuah panti, tetapi dia nggak mau disebut sebagai panti orang tua atau panti jompo. Itu adalah sebuah tempat singgah saja.
Kemudian anak-anaknya yang dibully ya. Kenapa sih si papa mama ini pengennya di rumah singgah itu? Iya nak, karena waktu itu orang tua dari bapakmu ini juga tinggal di situ. Dan akhirnya mereka boyongan ke situ dan anaknya bilang, udahlah kita bareng-bareng aja ke sana supaya bisa melihat. Ini Semarang kalau nggak salah ya. Kita lihat di situ di panti, oh iya ternyata memang bagus, tetapi nggak sebagus IKN sih. Itu tempatnya bagus dan kemudian para pegawainya juga memiliki hati yang luar biasa. Nggak gampang mendampingi orang tua. Siapa yang merasa nggak gampang? Ya, nah orang tua merasa Anda itu susah memang atau tidak. Udah dikasih kopi masih minta kopi. Udah dikasih bekal masih minta bekal. Dan kadang-kadang masih linglung dan lupa begitu sudah. Makanya sukacita selalu dalam Tuhan. Supaya nggak linglung, nggak namanya apa? Pikun. Supaya nggak pikun lah. Jadi saya melihat ada teman-teman juga yang sudah oma opa itu masih menjadi guru. Saya dulu mengajar sebuah sekolah Kristen dan itu ada koreografer untuk anak sekolah minggu itu opa-opa loh. Keren loh. Ya. Jadi bisa dancer begitu, tentunya untuk anak-anak lebih yang fun ya, bukan kayak MD modern dance gitu ya. Nah itu anak-anak kita lah itu ya. Nah, akhirnya dididik dan menjadi seorang yang luar biasa. Saya pikir yang tidak pernah pensiun itu adalah melayani Tuhan. Kalau jadi guru sebentar lagi pensiun, jadi tentara sebentar lagi pensiun, dan juga sudah punya usaha pun saya harus memberhentikan ini untuk disalurkan kepada anak-anak saya. Tetapi melayani Tuhan tidak akan pernah pensiun. Lakukan itu. Nah, saya akan memberikan gambaran ini di belakang. Ini adalah di tahun 2024 itu kita ada di keluarga besar kita minimal ada di 5 generasi saudara. Generasi baby boomers, kemudian generasi X, generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Kira-kira generasi opa oma itu adalah 60 sampai 78 tahun. Siapa yang merasa 60 sampai 78 tahun? Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ibu-ibu ini adalah generasi baby boomers. Kata orang generasi lampu teplok, generasi bulgur, generasi yang sepuh-sepuh saudara. Kemudian generasi X adalah generasi 48 sampai 59 tahun. Saya rata-rata saja itu rupanya suami lah atau istri. Itu generasi kita saudara. Siapa yang usianya 48 sampai 59 tahun? Haleluya. Ini cukup lumayan banyak juga ya. Ya, para jelita-jelita jelang 50 tahun. Bukan 5 tahun ya Bu. Lolos 5 tahun, 50 tahun. Puji Tuhan. Ada jelita sama lolita. Makasih Bu Nina. Sudah kasih istilah itu. Kemudian usia 29 sampai 47 adalah usia generasi milenial. Kira-kira para menantu lah begitu ya. Generasi itu ya. Ada yang menjadi menantu di sini, saya juga menantu. Ada usia segini menantu juga Ibu Jin ya? Oh ya. Puji Tuhan. Kemudian usia 14 sampai 28 tahun adalah generasi Z, generasi anak-anak. Kemudian ada usia 0 sampai 14 tahun, kira-kira itu adalah cucu atau cicit. Saya tanya, ibu-ibu yang sudah jadi oma siapa, angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Aduh, banyak sekali. Grandma. Jadi grandma nggak mudah ya. Karena cucu cicit kita adalah generasi alpha, generasi Z. Dan orang bilang ada stereotip yang itu sebenarnya tidak prasangka saja. Generasi baby boomers itu adalah generasi kolot. Ini nggak selalu benar, tetapi orang bilang begitu. Saya dapat dari YouTuber. Jadi baby boomers itu generasi kolot. Betul atau enggak ibu-ibu? Enggak ya? Iya, makanya memang prasangka. Yang bilang begini kan anak-anak generasi Z. Gitu loh, jadi bukan saya yang bilang. Kemudian generasi X dan Y itu adalah generasi bolot. Dalam artian mereka juga ngalamin lampu teplok, mereka juga ngalamin namanya TV hitam putih, TV cembung. Mereka juga ngalamin yang namanya sedikit
Ya? TV Konde. Iya. Mereka masih ngalamin mesin ketik. Saya waktu skripsi masih pakai mesin ketik tak tok itu Bapak Ibu. Ya. Nah, sampai ngalamin zaman touchscreen. Makanya mereka itu antara generasi itu sama ini, jadi kadang-kadang lelet juga, tetapi kadang-kadang juga cepat begitu ya. Jadi sebenarnya generasi bolot itu nggak sesungguhnya. Kemudian generasi Z adalah generasi nyolot. Betul nggak Ibu? Nah ini baru setuju karena ibu yang ngomong. Iya, karena ibu-ibu yang ngomong. Nah, makanya kami ini sedang mensinergikan antara semua generasi. Kemudian generasi Alpha adalah generasi yang memang teknologinya yang sudah tinggi. Saya istilahkan sebagai generasi teknolog lah mereka itu. Belum ketahuan karena masih baby-baby. Tetapi kadang-kadang kita melihat baby pun sudah pegangannya handphone. Jadi akhirnya babysitter itu nggak ada pun masih oke lah. Ya, mamanya lagi kerja, yang penting ada gadget itu mereka aman, diem gitu ya. Menurut Ibu itu benar atau enggak? Tetapi mencabut itu susah loh. Bisa perang dunia. Kita bukan perang dunia kepada anaknya, cucu kita, tetapi sama mamanya. Ya. Akhirnya omalah yang mengasuh itu. Nah, dididik begini seperti itu, Saudara. Nah, saudara sekalian, pembacaan kita Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dalam BIMK mengatakan 1, 2, 3, aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Amin. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua, dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Nah, ini ada beberapa orang yang setuju diwarnain, atau setuju ya sudahlah diwarnai berapa kali malah merah, ya udah biarin aja putih. Tetapi kata Tuhan bahwa Tuhan tuh menjaga kita sampai kita beruban. Ada janji Tuhan. Kalau mau terima janji Tuhan, jangan disemir ibu-ibu. Supaya janji Tuhan dinyatakan sampai beruban. Oh puji Tuhan. Saya belum sampai 60, saya baru 52, tetapi di sini udah putih sudah. Sampai sini putih, sini juga kalau panjang putih. Jadi makanya bagaimana ya? Mesti makan apa? Ya udah biarin sajalah. Tetapi banyak keuntungan kok rambut putih itu kalau di KRL, ya Pak Bo ya? Iya, Pak Bo setuju itu. Pak Bo kan rambutnya putih itu. Silakan Pak, duduk begitu ya. Sampai suatu sekali ada seorang bapak-bapak itu kayak gembol baby begitu ya. Gak taunya apa itu? Tas. Ya, pernah lihat itu kan? Nanti cari ya. Nanti ada di KRL udah dikasih gitu ya dengan cara, oh iya Pak silakan. Setelah itu dibuka itu. Oh ternyata tas doang. Wah, kurang aja. Tapi itu konten ya. Jangan sampai di Tanah Abang, Mangga 2 atau di ini dilakukan di stasiun Saudara. Kita bonyok Saudara. Jadi aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu, aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 itu berbicara tentang yang pertama Allah yang memelihara. Tuhan berjanji tetap menyertai kita sepanjang hidup, bahkan saat kita menua atau beruban, bahkan ketika kita menghadapi tantangan dan perubahan. Ada satu lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kita ejak setiap kalimat. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Kemarin tuh hujan, sekarang lagi panas. Saya menghargai ibu-ibu sampai di tempat sini. Ada yang telat juga ibu, karena ini adalah kayak seperti lorong. Puji Tuhan panas. Dan kemudian waktu hujan kita juga bingung. Kadang-kadang juga itu pada roboh juga, atap juga, dan lain sebagainya. Dan rasanya manusia itu ya seperti harus ngalamin seperti itu. Kadang hujan, kadang panas. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yang penting panas hujan, mau ekonomi seret atau tidak, Tuhan menyertai kita. Amin. Itu yang penting. Bahkan ada orang bilang begini, enggak apa-apalah saya itu kayak seperti dalam neraka, yang penting bersama Yesus. Amin. Nerakanya jangan.
seperti neraka rumah tangga, neraka dalam pekerjaan, neraka lingkunganku. Tetapi kalau Yesus ada, rasanya ada damai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kita tuh pengennya sebagai anak-anak terus, Tuhan ratakan jalanku supaya langit biru indah, seperti di Kalimantan Timur yang masih biru. Tetapi Tuhan bilang, nak, kamu gak bisa belajar dengan cara begitu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Ibu-ibu, saat pagi hari, saat menghadapi masalah, saudara belajar menyembah Tuhan. Saudara rindukan Tuhan itu seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Dan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, rasanya beres kabeh. Amin. Beres kabeh. Total beres, saudara. Sekarang terkenal dengan istilah healing. Dan saya menyimpulkan dalam pengalaman hidup saya itu, jadi orang mendapatkan damai, sejahtera, healing kalau pekerjaan sudah selesai, kalau target sudah tercapai, baru kita damai sejahtera. Pernah ke puncak? Tentu pernah. Pernah ke Anyer? Tentu pernah. Pernah ke Bali? Tentu pernah. Ada beberapa orang sempat ke Singapura, ke Hong Kong. Tetapi ketika saudara belum menyelesaikan sebuah masalah, itu kepikiran di sana. Betul? Masih kepikiran terus. Tetapi ketika orang sudah menyelesaikan semuanya, makanya saya sarankan ibu-ibu, kalau engkau sedang berkegiatan, pastikan kulkas sudah aman, penuh. Sudah ada yang bisa digoreng, yang tinggal sudah sudah dibumbuin, tinggal menggoreng anak-anak kita. Jadi membuat saudara tenang di sini. Kalau enggak, aduh kulkas gimana ya, lagi kosong itu. Waduh, anak-anak gimana nanti kau pulang? Aduh, kalau suami pulang gimana nanti? Mesti makan apa dia? Dan kita kepikiran di sini. Tetapi kalau semuanya sudah selesai, rasanya ada damai sejahtera. Ada salah satu doa berkat, kiranya damai sejahtera menyertai dan melingkupi engkau. Artinya selesai ibadah, maka harus ada damai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ini lagu bukan firman Tuhan, tetapi nilainya adalah firman Tuhan, Mbak. Jadi orang itu akan mendapatkan mujizat bagi yang setia dan tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berbicara Yesaya 46 ayat 4 mengenai Allah yang sayang dan perhatian. Seorang ibu seperti seorang ibu yang menggendong anaknya dengan kasih sayang dan perhatian. Itulah Tuhan. Dia memikul beban kita dan menyelamatkan kita dari kesulitan. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Saudara, ibu-ibu sekalian, kalau kita merasakan kasih Tuhan, nyanyi ini bisa nangis, saudara. Saya hampir berebes milih, saudara. Mas, saya hentikan sebentar. Jadi biji mata tahu, saudara? Saudara pernah mendapetin mata ikan? Siapa yang ahli menggoreng ikan? Itu matanya tetap aja keras. Itu biji mata, saudara. Dan kemudian ketika si cucu atau cicit itu sedang goreng-goreng dandanan kita, begitu ya, sedang narik-narik baju kita, kemudian baju rambut kita juga diurai-urai begitu ya, kita seneng, sudah, kita ngakak, seneng. Oma-oma itu kan paling suka kalau ada cucu, meskipun cuma beberapa jam doang, nggak sampai 1 hari lah. Kok sudah setengah hari, nak, kenapa mah, kenapa oma, ini bawa cucumu nih, cucu mama, ini bawa pulang itu. Mama udah nggak betah, reseh banget. Kita rindu, tetapi juga kadang reseh begitu ya, saudara. Nah, waktu anak-anak kita sedang timang-timang begitu ya. Iki anaknya sopo, kalau orang Jawa begitu ya. Untung aja anaknya nggak ngomong, iya anakmu, gitu ya. Ya, kadang-kadang yang masih laki-laki gitu ya, kita gendong gitu kan. Kita tetap seneng nggak? Seneng. Iya, aku dikencingin kan begitu. Coba kalau udah 17 tahun ngencingin ibu-ibu, kurang ajar ini anak, kan begitu ya.
Tetapi ketika seorang cucu itu sampai menyolok biji mata kita, waduh sakit itu. Dan kita bisa marah spontan. Ya, kita bisa marah di saat itu. Demikian pula gambaran kita di mata Tuhan. Kita itu biji matanya Tuhan. Orang juga bertanya, Pak, kok banyak masalah? Lagu itu udah bilang, jadi kalau ada Yesus, semuanya beres. Amin. Undang Yesus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah bicara tentang kesetiaan Allah yang berkelanjutan. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga terus memelihara kita, menolong dan menyelamatkan kita. Filipi 4:13 mengatakan 1, 2, 3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Ada kedamaian waktu kita menyanyikan pujian-pujian ini. Makanya sambil limang cucu nyanyikan lagu ini. Si Oma ini nyanyi apa? Widya anak kita ya. Tapi puji Tuhan itu menjadi kesegaran buat kita. Kenapa saya ajak saudara ibu-ibu sekalian menyanyi? Yang pertama, karena ibu-ibu sudah Kristen. Yang kedua, tentunya ibu-ibu semuanya pasti bisa menyanyi. Yang ketiga, lagu-lagu rohani kebanyakan diambil inspirasinya dari kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara sekalian, tetap sukalah menyanyi. Amin. Nah saudara, yang kelima ada janji Tuhan di saat susah. Saya percepat ya ibu-ibu ya. Mazmur 119 ayat 71 mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Tertindas, now itu Tuhan menghukum. Kita berkata bahwa ketika Tuhan menghukum aku, itu baik bagiku. Jangan peduli kepada saat ininya, tetapi bahwa ketertindasanku ini ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kita doa sama untuk suami, itu kan bertahun-tahun saudara. Tetapi karena dia masih dalam keadaan sehat, itu seperti doa kita nggak menjawab apa-apa. Tetapi kita berpikir bahwa waktu aku tertindas dengan kehidupan ini, saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Siapa yang sudah bergumul untuk suaminya, tidak cuma berbulan-bulan, tetapi bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun. Ada ibu yang angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Nggak gampang melamatkan suami. Karena suami itu secara hierarki dia adalah pemimpin keluarga. Dan kita juga susah untuk mengajak dia. Dan kita juga pernah mengalami, kita punya jemaat, setiap pulang dari gereja dia dihantam sama suaminya. Dan akhirnya ya sudahlah, sabar sajalah. Semoga ibu-ibu tidak ada yang di KDRT. Tetapi jangan sampai yang kedua, ibu yang KDRT sama suami. Itu juga nggak boleh bu ya. Ibu-ibu ya, meskipun tadinya ban hitam atau ban apa, ya tetaplah harga suami ya. Kasihan suami, apalagi suami kurus. Kemudian kita merasa bahwa ketika Tuhan merendahkan saya, itu adalah baik bagi saya. Ketika Tuhan membuat saya menderita, diizinkan masuk saya. Suatu saat orang bertanya, si Ayub itu memang Tuhan yang menghajar dia atau apa? Saya langsung jawab aja, Tuhan izinkan. Waktu itu sedang ada sebuah sidang. Jadi antara Tuhan dan juga iblis. Iblis, kamu dari mana? Aku keliling-keliling dunia. Kamu tahu nggak hambaku Ayub itu? Oh iya, tentulah. Kau berbuat baik terus sama dia. Ya udah, maksudmu apa? Tuhan itu adil luar biasa. Jangan sampai kita seperti Ayub, saudara. Tuhan izinkan, udah silakan saja. Tetapi jangan sampai dia dibuat mati. Wajar habis semuanya. Anak-anak yang cakep-cakep tuh habis, hartanya habis, termasuk kesehatannya.
ibu-ibu baru kita bisulan. Itu rasanya, oh hidup ini menderita lebih daripada yang lain. Ayub sangat-sangat menderita. Udah gitu istrinya yang harus menolong dia. Udahlah kutukilah Tuhanmu dan matilah kau. Mungkin jadi terjemahan kayak terjemahan orang Batak gitu. Dan matilah kau, kan begitu sudah. Kemudian sahabat-sahabatnya juga berprasangka buruk kepada si Ayub ini. Kasihan si Ayub ini. Jadi seperti tumbal. Oleh karena Tuhan ingin menunjukkan kepada si setan, Tan, bukan tante ya, Tan, ini lihat bahwa aku sudah fair nih. Di hadapan kamu juga sudah melihat kan bahwa Ayub sudah dihajar habis, semuanya diambil. Dan pada akhirnya Ayub menyesal itu. Yang dia bilang, dari waktu itu saya melihat Tuhan itu dari orang lain, kata orang. Tetapi hari ini saya bisa melihat dengan mata pikiranku sendiri, dengan pengalamanku sendiri. Saudara sekalian, mari jangan suuson satu dengan yang lain. Kalau orang menderita itu kadang-kadang memang atas izin Tuhan. Nah, saya sebagai gembala juga susah mendoakan orang. Ya. Kadang-kadang kita mendoakan untuk sakit penyakit, kesusahan juga supaya cepat hilang. Tetapi kadang-kadang ibu-ibu juga, Pak Pendeta, janganlah doakan suamiku dengan cara supaya dia cepat sehat. Kok jadi beda ini? Ada yang pernah berpikir seperti itu enggak kira-kira? Karena aduh kalau bapaknya udah sehat itu udah enggak karuan lah. Udah pulangnya malam, meeting terus saja. Betul enggak? Dikit-dikit mau pelesiran, dikit-dikit mau ini, aduh Tuhan tolonglah bagaimana nih suamiku supaya bisa bertobat. Tuhan izinkan sakit. Habis kita datang kepada pendeta, Pak Pendeta, tolong supaya Tuhan tergerak hatinya supaya menyembuhkan sakit penyakit suami saya. Jadi buat bapak-bapak itu repot. Sakit ya didoakan minta sembuh. Sudah sehat didoakan supaya sakit, supaya berhalangan. Lu maunya apa? Gitu saudara. Nah saudara, ibu-ibu sekalian, Tuhan mendidik kita dan banyak belajar dari situ saudara. Pengalaman membuktikan bahwa pengalaman adalah guru yang baik, betul? Jadi kita pernah mengalami, jadi kita bisa berguru. Tidak mesti sama orang lain. Boleh juga. Makanya dalam komsel atau dalam waktu pertemuan itu sebaiknya bisa bersaksi. Kita bisa melihat karya Allah. Jadi kita tidak usah ngalamin. Tetapi biarlah orang lain yang ngalamin. Kita hanya belajar saja. Kemudian yang tua pernah muda, tetapi yang muda belum pernah tua. Nah itu kita pegang kunci di sini ibu-ibu, para baby boomers, ya generasi X. Kalian bilang sama anak-anakmu, cucu menantumu, cicitmu. Nah, mamamu ini, papamu ini pernah muda. Kamu belum pernah tua kan? Ayo. Ketika engkau sudah menjadi tua, aku sudah sangat sepuh. Ketika engkau sudah sangat sepuh, aku sudah ada di sorga. Jadi bagaimanapun tetap hierarkinya seperti itu. Yang muda belajarlah kepada yang tua, dan yang tua ajarkanlah pengalaman hidup kepada yang muda. Kita berusaha seperti itu, tetapi anak-anak kemarin saya kumpulin anak generasi Z, Gen Z, apa yang kalian sebelin dari orang tua? Nasihat. Ibu-ibu, bagaimana cara ibu-ibu menasihati anak-anak kita? Kalau udah diajak duduk, pengen dinasihatin, wah pasti udah nasihat. Kebanyakan ngomong kayak itu, begitu pasti gitu. Nah ada orang sarankan begini, aja ngobrol sama mereka, ini ada Gen Z. Jadi aja, menurut kamu sekolah yang terbaik itu bagaimana nak? Menurut kamu untuk kuliah yang terbaik itu seperti apa? Menurut kamu kalau misalnya papa ini sudah tidak melanjutkan usaha, kamu akan melakukan apa? Nah kebanyakan anak nggak begitu ya. Nah kita juga ngalamin waktu anak-anak itu, pokoknya kalau tapi bedanya, kalau zamannya saya kecil, jadi orang tua yang berkacamata dia baru turun saja, itu kita sudah udah takut minta ampun. Sekarang kita naik turun nggak ada ngaruh, ya. Saya mengajar di SMA, anak-anak SMA sekarang kan segini ya. Kita punya jemaat anak Ibu Tineke itu si Nandu tuh, gede banget. Wah, Pak Sigit, kaget sahabat kayak itu anak SMA. Aduh Tuhan Yesus. Ya, makanya saya menghargai para guru-guru. Siapa yang sempat jadi guru atau sedang menjadi guru, angkat tangan. Saya pernah, 1, 2, 3. Pak Bu pernah. Tidak banyak.
Oh bukan, kamu masih kecil. Diangkat tangan. Nanti jadi guru ya nak ya. Amin. Jadi guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal jasanya banyak. Jasanya banyak sekali. Cuma buat murid itu yang diingat kok guru SMP, SMA. Guru TK nggak pernah diingat. Kok misalnya alumni gitu kumpul-kumpul diundang, sukanya guru-guru SMA. Iya, PAUD apalagi. Waduh, nggak kenal lagi tuh siapa gurunya. Oh, masih baby waktu itu ya. Oke, nah kemudian lanjut lagi di era zaman now, yang tua belajarlah teknologi kepada yang lebih muda. Jadi tidak ada pilihan ibu-ibu sekalian, bahwa hari ini memang sudah zamannya gadget lah. Sudah zamannya ini semuanya. Ada ChatGPT, kemudian ada Copilot di Bing itu, dan semuanya ada di situ. Ibu nanti coba ya. ChatGPT itu saudara, misalnya saya khotbah begini ya, tentang Tuhan yang setia. Ibu-ibu tuliskan saja, buatkan khotbah pakai dong boleh, buatkan khotbah dong, khotbah Kristen tentang Tuhan yang setia. Nanti keluar semuanya ayat-ayatnya. Itu ada. Dan sempat waktu itu saya juga coba ketik di situ, siapa Yohanes Sigit Pawarto? Itu keluar. Pengarang lagu, kemudian dia adalah seorang gembala GBS 56. Itu tahu dari mana? Kemudian link saya pencet di situ, memang ada YouTube saya. Oh, dari situ ternyata. Ibu sekalian yang suka medsosan, hati-hati loh. Nanti ibu-ibu dicari sama anak-anak, ya. Dan kemudian ChatGPT juga AI itu ya, apalagi ya. Jadi gambar itu yang seru-seru itu udah AI semua. Jadi ada musik director juga ambil dari situ juga. Cuma mereka membatasi itu. Jadi teknologi seperti itu. Dan akhirnya kita juga pakai Zoom kan, hybrid kan sekarang. Jadi kami juga menggunakan hybrid itu, yang khususan kan buat ibu sekalian yang sudah umur. Jadi mencetnya juga susah, selain HP-nya juga kecil. Jadi ya udah kita belajar. Kita tanya kepada cucu dan menantu kita. Ya silahkan pemain musik. Penutup dengan mengingat yang pertama dia Tuhan yang tetap setia. Yang kedua bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Dengan mengingat banyaknya pengalaman hidup bersama Tuhan, banyak janji penyertaan Tuhan sampai kita tua. Dan yang terakhir dengan mengingat penyertaan Tuhan di saat kita susah, kita dapat terus menjalani hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam Yesus. Kita belajar saudara sekalian bahwa bukan karena kekuatan kita, jujur, bukan karena kekuatan kita, ku dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari kita naikkan pujian ini sebelum kita tutup dengan doa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Katakan Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Katakan ku pandang wajah-Mu. Mari Ibu Gembala mungkin akan memimpin kita dalam doa dan berseru, pertolongan dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam
Engkau pakai dahsyat, tambah hari tambah heran dan luar biasa. Banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap benih firman Allah yang sudah ditaburkan, biarkan itu jatuh di tanah hati kami yang subur, agar firman itu dapat berakar yang dalam, bertumbuh yang kokoh, dan berbuah yang lebat untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu di tengah-tengah masalah pergumulan kami, di tengah-tengah perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan, ada onak dan duri, tantangan dan masalah yang silih berganti datang. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami lemah, kami punya kekurangan, kami terbatas, tapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terbatas. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan sebagai hamba Tuhan, hamba tidak tahu persis, tapi Tuhan Engkau Allah yang tahu persis. Apapun masalah yang kami hadapi saat ini, kami pulang membawa berkat dan jawaban daripada Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan penghiburan yang ada datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena firman berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Berarti masih ada pengharapan. Selama masih ada pengharapan, pasti ada jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih, tidak satupun kami yang kau lewatkan. Semua pulang kenyang jasmani dan rohani di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita